mengenai acara ini ya. Baik, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Ervina Aulia Mela Roza. Di sini saya sebagai ahli gizi dari NutriEat Healthy Catering. Jadi Garda Bumil ini akan dilaksanakan sebanyak 4 pertemuan mendatang. Jadi Garda Bumil ini merupakan kelas pendampingan ibu hamil yang akan dilakukan sebanyak 4 sesi tatap muka secara online dan juga akan dilakukan konsultasi harian melalui grup WhatsApp bersama ahli gizi gitu. Nah, fokus pada kegiatan ini adalah pemenuhan zat gizi yang tepat, aman, dan juga mudah diterapkan selama kehamilan. Ini merupakan dari pada ini yang dilaksanakan setiap hari Selasa jam masuk dan bahan pretest, juga penyampaian materi, dan juga mungkin sesi tanya jawab, dan juga ada penutupan berupa post-test dan juga pengisian. Nah, benefit dari kegiatan ini itu adalah live class seperti sekarang ini, kemudian ada dibagikan materi dan juga diskusi dengan ahli gizi, grup konsultasi, misalnya para peserta ingin menanyakan gizi ibu hamil itu bisa melalui WhatsApp dan juga e-sertifikat. Nah, untuk e-sertifikat ini akan didapatkan apabila peserta minimal bergabung minimal 2 pertemuan gitu. Nah, nanti di kegiatan ini juga akan ada peserta teraktif yang akan dilihat dari seberapa sering kehadirannya, keaktifan menjawab dan juga bertanya atau berdiskusi, dan juga implementasi. Nanti rewards-nya itu akan ada sertifikat dan juga GoPay sebesar Ibu. Nah, itu tadi pengenalannya ya. Jadi, selanjutnya mungkin kita bisa berfoto bersama dulu, tapi sebelum itu mungkin peserta bisa diimbau untuk menggunakan virtual background apabila memungkinkan untuk kita foto bersama ya. Baik, apakah sudah bisa outcam terlebih dahulu untuk kita ambil dokumentasinya? Baik, Ibu Neneng, apakah memungkinkan untuk on kamera supaya kita bisa berfoto terlebih dahulu ya? Iya, bagaimana Ibu? Kalau terkendala jaringan mungkin kita akan berfoto di akhir aja gitu ya. Tidak apa-apa, mungkin masih ada kendala jaringan. Eh,
Sebelum dimulai penyampaian materi oleh saya sendiri, mungkin peserta boleh untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Pengisian pretest ini semacam kuis yang berisi 10 soal. Jadi untuk mengetahui bagaimana pengetahuan peserta sebelum materinya disampaikan. Nah, nanti pengisian pretest ini dilaksanakan selama 5. Jadi peserta boleh silakan mengisi terlebih dahulu sebelum kita mulai masuk ke materi ya. Baik, Bu Neneng, apakah sudah bisa mengakses link pretestnya? Mungkin kalau terkendala untuk on mic bisa melalui kolom chat. Baik. Ya, baik, tidak apa-apa kan nanti kalau misalnya tidak memungkinkan untuk on mic atau off atau on cam bisa lewat kolom chat aja ya.
Baik, karena sudah 5 menit berlalu, maka dari itu kita akan langsung masuk ke materi ya. Baik, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai perubahan fisiologis dan juga gizi yang sekali pada ibu hamil. Nah, kenapa materi ini merupakan materi pertama yang kita bahas? Karena supaya kita tahu perubahan-perubahan dan juga masalah gizi yang ada pada ibu hamil itu apa saja, dan supaya kita bisa tahu gizi yang tepat untuk diaplikasikan ke ibu hamil itu seperti apa juga. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini tujuannya adalah untuk mempelajari mengenai perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada masa kehamilan, kemudian implikasi klinisnya dari perubahan tersebut, kemudian mempelajari tentang perubahan nafsu makan dan strategi dalam mengatasinya, kemudian mempelajari tentang terhadap penyerapan zat gizi, kemudian macam-macam tanda-tanda dan pencegahannya terhadap masalah gizi yang terjadi pada ibu hamil, kemudian mempelajari tentang mitos dan fakta kehamilan. Nah, outputnya diharapkan peserta bisa memahami perubahan-perubahan fisiologis selama kehamilan, kemudian bisa memahami penyebab perubahan nafsu makan selama kehamilan, kemudian bisa menerapkan strateginya juga dalam mengatasi nafsu makan selama kehamilan, memahami macam-macam dan tanda-tanda masalah gizi pada ibu hamil, dan mempraktikkan pencegahan masalah gizi pada ibu hamil di keseharian, dan bisa mengetahui mana yang mitos dan mana yang fakta seputar kehamilan. Ini merupakan daftar atau topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, jadi pada kehamilan itu umumnya perubahan terjadi pada 3 sistem utama gitu. Yang pertama itu perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan. Nah, pada masa kehamilan sistem pencernaan ini menjadi lebih lambat. Jadi kemampuan saluran pencernaan kita itu mencerna makanan menjadi lebih lambat. Kenapa? Karena ada hormon kehamilan yang bernama progesteron, itu membuat otot-otot saluran cerna seperti lambung dan juga usus itu menjadi lebih rileks gitu. Yang mana efeknya adalah makanan menjadi lebih lama diprosesnya. Tapi kemampuan yang lambat ini juga sering mengakibatkan ibu hamil mengalami sembelit atau konstipasi dan juga asam lambungnya naik gitu atau GERD. Yang mana sebenarnya ini adalah keluhan umum yang terjadi pada ibu hamil. Makanya selama kehamilan ibu hamil itu disarankan untuk membatasi atau menghindari gitu makanan yang pedas, yang asam atau yang bergas. Nah, tapi selama kehamilan ini sisi baiknya adalah waktu mencerna ini bisa memaksimalkan penyerapan semua vitamin dan mineral dan zat-zat gizi yang penting untuk janin. Makanya selama kehamilan ini, ibu hamil sangat dianjurkan sekali untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan zat gizi karena ini merupakan waktu terbaik untuk tubuh menyerap semua zat-zat penting gitu yang dibutuhkan untuk janin. Nah, perubahan pada sistem peredaran darah. Nah, selama kehamilan, volume plasma darah ibu itu meningkat hingga 5%. Selain itu, curah jantung juga meningkat sebanyak 30-50%, yang mana ini tujuannya adalah supaya organ ibu dan juga plasenta bayi ini bisa mendapatkan suplai oksigen dan juga zat gizi yang cukup. Nah, selain itu, selama kehamilan, pembuluh darah ibu itu menjadi lebih rileks, yang mana tujuannya itu supaya darah bisa mengalir lancar ke plasenta, yang mana darah ini membawa oksigen dan juga zat gizi untuk janin. Kemudian terjadi perubahan pada sistem hormon, yang mana hormon ini merupakan mastermind-nya kehamilan nih. Ada beberapa hormon di sini seperti hormon progesteron, yang mana dia fungsinya untuk mempertahankan kehamilan dan juga membuat otot-otot lebih rileks, seperti otot di rahim dan juga otot di pencernaan gitu, karena rahim kan akan membesar ya seiring dengan bertambah
tumbuhnya bayi dan juga pencernaan itu lebih fleksibel atau lebih rileks gitu ya. Kemudian estrogen itu dia dapat merangsang pertumbuhan rahim dan juga meningkatkan aliran darah ke area reproduksi. Kemudian ada hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Dia itu adalah hormon yang terdeteksi kehamilan yang uh, memastikan produksi progesteron ini terus dilan. Kemudian ada hormon human placental lock. Ya, fungsinya itu membuat tubuh ibu itu menjadi lebih sedikit uh, resisten. Resistensi adalah supaya janin ini selalu mendapatkan jatah glukosa sebagai itu secara cukup dari ibu. Adalah yang gula darah kita. Nah, apabila ibu sedang hamil itu secara alami otomatis tubuh akan menjadi lebih aktif nih terhadap insulin. Akhirnya glukosa darah ibu itu menjadi lebih banyak, yang mana nanti fokusnya itu tubuh kita lebih mengutamakan zat gizi ini atau glukosa ini untuk janin. Jadi kelebihan glukosa ini adalah untuk sumber energinya janin gitu. Tapi akibatnya selama ibu hamil ini menjadi lebih rentan nih untuk mengalami yang namanya diabetes apabila pola makannya itu tidak dikontrol seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga memahami bahwa kehamilan ini penting sekali untuk menaikkan berat badan. Kenapa? Karena berat badan selama kehamilan ini menjadi cara termudah kita untuk melihat apakah asupan energi atau asupan zat gizi ibu itu sudah cukup untuk dirinya sendiri dan janin atau belum gitu. Nah, berat badan ini juga nggak boleh naiknya terlalu sedikit atau terlalu banyak atau bahkan sampai nggak naik, itu kalau bisa jangan. Nah, kenapa kalau misalnya terlalu sedikit nih naiknya? Nah, itu ada resiko bayinya itu lahirnya prematur atau berat lahirnya rendah. Kemudian kalau terlalu banyak naik, maka punya resiko komplikasi seperti tekanan darah tinggi yang terjadi saat kehamilan seperti preeklamsia atau diabetes renal. Nah, berikut ini adalah target ideal kenaikan badan di dasar status awal. Jadi sambil misalnya ibu memiliki status gizinya tuh kurus gitu, maka ibu harus mengejar peningkatan berat yang lebih dari gizi yang lainnya, yaitu sebanyak 12,5 sampai 18 kg. Kemudian kalau yang status gizinya sudah normal sebelum kehamilan itu sebanyak 11,5 sampai 16 kg. Kalau yang ibunya gemuk itu juga tetap tapi besar yang kurus atau yang normal itu hanya sebesar 7 sampai 11,5 kg, dan yang ibunya obesitas itu lebih sedikit lagi naiknya yaitu sebesar 5 sampai 9 kg. Nah, selanjutnya saat hamil itu kita juga tahu ya bahwa ibu hamil itu kerap kali mengalami yang namanya perubahan nafsu makan. Nah, perubahan nafsu makan ini adalah perubahan yang sangat berkaitan nih dengan perubahan pola makan ibu juga. Tapi kenapa perubahan nafsu makan ini bisa berubah-ubah gitu? Yang pertama itu adalah karena adanya perubahan hormon. Jadi kalau nafsu makan berubah-ubah itu salah satunya adalah karena hormon ibu hamil yang pertama itu estrogen. Jadi kalau di trimester pertama biasanya itu mual atau nggak terlalu lapar gitu. Kemudian nanti kalau sudah di trimester 2 atau 3 jadi gampang lapar dan juga cepat kenyang. Kemudian ada perubahan indera penciuman dan pengecapan. Jadi ibunya suka sensitif nih terhadap penciuman dan juga pengecapan. Jadi ada makanan mungkin yang sebelum hamil itu disukai tapi semenjak hamil jadi nggak suka gitu. Yang mana bahkan menimbulkan ini kan jadi berubah nih kesukaan ibu ya selama kehamilan karena indera penciuman dan pengecapannya itu jadi lebih sensitif gitu. Kemudian ada gejala mules yang mana ini biasanya terjadi di trimester awal. Nah, ini kalau ibu yang mengalami morning sickness ini bisa menurunkan nafsu makan gitu. Jadi ibu sering menghindari makanan tertentu atau bahkan tidak mau makan sama sekali. Kemudian selanjutnya stres dan kecemasan juga mempengaruhi pemilihan makan ibu. Misalnya ibu merasa cemas nih tentang kesehatan
dan juga janinnya. Nah, ini akan mempengaruhi keputusan ibu dalam memilih makanan. Mungkin terlalu takut makanan ini kurang janin gitu misalnya. Jadi memilih makanan yang lain gitu. Jadi mempengaruhi keputusan ibu hamil ya. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan dan juga sosial. Misalnya kadang ibu-ibu suka dapat saran gitu atau mungkin tekanan dari tetangga, dari keluarga atau dari teman-teman gitu tentang makanan yang harus dikonsumsi nih gitu. Atau misalnya ada pengaruh budaya dan juga tradisi sekitar gitu, itu juga menentukan jenis makanan yang dikonsumsi ibu selama hamil. Nah, jadi strateginya itu bagaimana nih dalam mengatasi perubahan nafsu makan selama kehamilan. Nah, misalnya di sini ibu memiliki keluhannya itu mual, terus kurang nafsu makan. Nah, ibu bisa dapat makan sedikit demi sedikit sering. Jadi jangan sampai perut dibiarin kosong terlalu lama. Terus kalau misalnya masih mual, itu bisa mengandung makanan yang bisa meredakan mual seperti dalam bentuk teh atau dalam bentuk permen gitu. Terus juga harus menjaga cairan tubuh. Jadi perlu minum yang cukup. Porsinya juga bisa sering supaya tidak dehidrasi. Kemudian kita menyiapkan makanan ringan gitu ya, seperti roti, biskuit atau buah dicerna. Selanjutnya, kalau misalnya ibu sudah punya nafsu makan yang meningkat nih atau gampang lapar. Nah, ini adalah saat dimana ibu tetap harus memperhatikan kualitas. Jadi jangan ketika nafsu makannya sudah meningkat, jadi bisa makan sebanyak-banyaknya karena harus meningkatkan berat badan gitu. Bukan seperti itu konsepnya, tapi harus di gizi seimbang. Jadi makanan yang padat gizi seperti buah, sayuran, protein gitu. Jadi jangan hanya tinggi kalori aja, tapi kandungan gizi yang lainnya sedikit gitu. Bisa pilih cemilan yang sehat. Jadi daripada konsumsi keripik-keripik atau yang manis, itu bisa diganti dengan kacang-kacangan, yogurt atau buah potong. Terus juga perlu untuk kontrol porsi. Jadi makannya juga tidak berlebihan ya. Karena kalau makan yang berlebihan ini juga nantinya bisa beresiko untuk mengalami diabetes gestasional. Kemudian misalnya ibu sedang tidak suka nih dengan makanan tertentu. Nah, ibu bisa mencari pengganti yang setara. Misalnya, ibu nggak suka daging merah. Nah, daging merah ini kan protein, bisa dimakan ikan atau tahu tempe gitu. Jadi biar tetap ada asupan proteinnya meskipun tidak suka dengan salah satu bahan makanan tersebut gitu ya. Terus bisa jauhi bau pemicu mual. Jadi bisa menghindari makanan yang baunya. Nah, terus dukungan ini juga penting ya untuk meredakan stres dan kecemasan ibu hamil. Jadi keluarga harus sama-sama membantu ibu hamil nih. Jadi jangan hanya ibu hamilnya aja yang menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi keluarga juga bisa harus membantu menciptakan suasana yang tenang supaya ibunya tidak stres, tidak cemas, sehingga pola makannya juga baik. Kemudian ibu mau tas gerakan kaki atau yoga hamil untuk mengurangi cemas dan memperbaiki juga mood makan. Kemudian kita harus tahu juga nih apa sih pengaruh kehamilan pada penyerapan gizi. Kita mulai dulu pada perubahan sistem pencernaan. Jadi hormon progesteron ini kan membuat otot-otot di saluran cerna menjadi lebih rileks ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, di mana di sini akibatnya makanan menjadi lebih lama yang meningkatkan peluang penyerapan zat gizi penting seperti zat besi, kalsium, atau seng. Jadi penyerapannya tuh lebih maksimal. Kemudian tapi risiko ini ibu jadi gampang sembelit dan juga asam lambungnya itu naik. Jadi perlu diperhatikan juga makanan yang asam atau bergas atau pedas itu juga harus dibatasi gitu. Kemudian sistem peredaran darah ini juga karena volume darah ibu yang
ini menyebabkan darah itu lebih encer atau namanya hemodilusi. Jadi total misalnya zat besi di dalam darah ibu hamil itu misalnya cukup, tapi karena darahnya itu encer, maka konsentrasi zat besi ini tuh terlihat hemoglobinnya itu menurun, yang mana itu namanya anemia. Nah, makanya ibu hamil ini wajib sekali untuk konsumsi suplemen tambah darah ya, yang isinya tuh zat besi, asam folat, dan mineral lainnya. Kemudian perubahan dari sistem hormon ini terutama bisa meningkatkan resistensi insulin pada ibu hamil ya. Yang mana sebenarnya tujuannya adalah supaya ibu juga janin bisa mendapatkan jatah glukosa yang cukup gitu. Nah, hormon ini juga ternyata bisa meningkatkan kemampuan usus untuk menyerap kalsium demi pertumbuhan tulang. Dan janin. Kalau ibu hamil ini memang tubuhnya memperolehkan zat gizi itu ke janin. Makanya ibu hamil itu sebenarnya rentan untuk mengalami kekurangan zat gizi meskipun ibu sudah makan. Jadi perlu sekali untuk suplementasi yang cukup supaya ibunya tidak kekurangan zat gizi, apalagi kalsium gitu. Makanya ibu yang mengalami giginya goyang, misalnya tulangnya pada misalnya jadi rapuh, nah itu karena kekurangan kalsium, karena kalsiumnya dibawa ke bayi gitu. Jadi perlu sekali untuk konsumsi terutama vitamin dan mineral yang cukup supaya ibunya tidak defisiensi zat gizi. Nah, kemudian apa sih yang perlu dilakukan ibu hamil? Jadi ibu hamil harus tahu kalau misalnya ketika kebutuhan gizinya meningkat ya, karena ada janin yang sedang dikandung. Jadi wajib memenuhi tidak hanya zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, protein, tapi juga asupan mineral dan vitamin penting seperti zat asam folat, kalsium, dan vitamin D. Kemudian suplemen itu penting. Jadi kalau misalnya dari makanan itu tidak cukup, maka suplemen itu juga harus dikonsumsi, tapi dengan anjuran dokter gitu ya. Kemudian harus cek rutin darah rutin atau cek kesehatan rutin ya, apalagi HB, karena ibu hamil ini rentan sekali untuk mengalami anemia. Kemudian harus mengatur pola makan, yang mana pola makan ini diatur supaya zat gizinya itu bisa diserap secara maksimal dan meminimalkan keluhan pencernaan tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah gizi yang kerap terjadi pada ibu hamil. Nah, jadi anemia ini merupakan penyakit atau keadaan yang terjadi ketika hemoglobin, yaitu suatu sel darah yang tugasnya itu membawa oksigen, itu kurang dari 11 gram per desiliter untuk ibu hamil. Yang mana kondisi ini sebenarnya sangat umum terjadi pada ibu hamil, tapi dia sangat berbahaya sekali untuk ibu dan janin. Dia bisa menyebabkan bayinya lahir perdarahan, bahkan sampai ke kematian gitu yang paling parahnya. Kemudian ciri-ciri ini adalah biasanya ibu pucat nih kulitnya, bibirnya, kelopak matanya, terus juga lemas atau kelelahan berlebihan, sering pusing dan juga ingin pingsan. Nah, kalau dari segi gizi itu bisa dicegah dengan mengonsumsi zat besi. Nah, zat besi ini ada dua, ada yang hem dan non hem. Nah, hem ini biasanya ada banyak di daging-daging merah gitu. Nah, zat besi yang dari hewani ini dia diserapnya itu secara maksimal. Nah, tapi kalau yang non hem itu biasanya dari kayak sayuran hijau, kacang-kacangan, tahu, tempe itu penyerapannya sebenarnya kurang maksimal, yang mana kalau konsumsi zat besi yang asalnya dari nabati itu untuk memaksimalkan penyerapannya dianjurkan untuk konsumsinya bersama dengan vitamin C, misalnya dengan jeruk, tapi jangan yang terlalu asam juga. Kemudian bisa konsumsi asam folat, yang mana asam folat ini juga merupakan bahan baku selain zat besi, dia juga bahan baku pembuat hemoglobin, yang mana dia penting untuk pembentukan sel darah merah dan juga mencegah gangguan saraf pada janin.
kalau misalnya ibu banyak lah bayi yang lahir ya, karena banyak bayi yang lahir dengan spina bifida, jadi kayak sumsum tulang belakangnya itu menyembur keluar, atau misalnya ansefali karena tengkorak di bagian otaknya itu tidak tumbuh secara maksimal, itu karena ibunya kurang konsumsi asam folat. Nah, asam folat ini banyak ditemukan di uh, pisang, jadi penting untuk konsumsi suplementasi asam folat. Dan perlu diketahui juga bahwa kebutuhan zat besi ibu hamil ini meningkat 2 kali lipat, yaitu sebanyak 27 mg per hari. Jadinya wajib sekali untuk konsumsi suplementasi zat besi dan juga asam folat. Kemudian preeklamsia dan juga hipertensi. Nah, bedanya adalah hipertensi ini merupakan tekanan darah tinggi saja, yang mana ini tanda dari preeklamsia. Nah, sedangkan preeklamsia sendiri adalah komplikasi serius yang mana biasanya terjadi setelah kehamilannya itu berusia 20 minggu, yang ditandai dengan tekanan darahnya tinggi dan juga terdapat protein dalam urin atau proteinuria. Nah, ciri-cirinya itu adalah tekanan darahnya mencapai 140/90 atau lebih, yang mana kan normalnya adalah 120/80. Yang tidak normal pada tangan, kaki, atau wajah. Kemudian ada sakit kepala yang parah dan juga penglihatan kabur. Nah, pencegahan dari segi gizinya itu adalah bisa mengonsumsi kalsium, yang mana kalsium ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan juga menurunkan risiko preeklamsia. Bisa sumbernya itu dari produk susu atau kemudian konsumsi kalsium dan iodium untuk membantu kacang-kacangan, biji-bijian, pisang, jeruk gitu. Kemudian harus mengurangi konsumsi garam, apalagi misalnya ibu-ibu suka makan ikan asin nih atau telur asin. Nah, itu kalau bisa jangan dulu atau dibatasi sekali gitu ya. Supaya bisa mencegah penumpukan cairan yang meningkatkan tekanan darah. Kemudian ada yang namanya diabetes gestasional. Bedanya dengan diabetes biasanya adalah diabetes gestasional ini adalah diabetes yang baru muncul saat kehamilan. Ini terjadi karena tubuh ibu memang secara otomatisnya gitu ya, ketika bisa memang agak resisten terhadap insulin. Tapi diabetes gestasional ini kondisinya ketika tubuh ibu itu tidak bisa memproduksi cukup insulin. Nah, gejalanya itu adalah biasanya ibu sering haus, sering buang air kecil, dan juga lapar yang berlebihan. Terus kadar gula darah puasanya itu lebih besar dari 92, dan juga bayinya itu lahir besar, yang mana lebih besar dari 4.000 gram, yang mana normalnya itu bayi sekitar 3 kiloan ya, 3 kiloan. Kemudian untuk pencegahan gizinya, ibu bisa makan porsinya kecil dan sering dan teratur. Supaya apa? Supaya gula darahnya itu stabil. Jadi kalau misalnya ibu suka skip sarapan gitu misalnya dan baru makannya misalnya siang dan langsung banyak, nah itu gula darah naik turunnya jadi nggak bagus gitu. Akhirnya gula darahnya nggak stabil, yang meningkatkan risiko diabetes gestasional. Nah, ibu bisa makan 3 kali makan utama dan juga selingannya bisa 2-3 kali. Kemudian pilih karbohidrat kompleks atau namanya karbohidrat baik. Itu bisa mengganti nasi putih atau roti putih gitu dengan nasi merah, roti gandum atau kacang-kacangan untuk memperlambat kenaikan gula darah. Kemudian konsumsi protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, alpukat, dan juga minyak zaitun. Nah, cara monitoring kondisi ini adalah ibu bisa cek gula darah saat puasa 1 jam setelah makan atau 2 jam setelah makan. Kemudian ibu bisa bantu nih untuk catat biasanya ibu sehari-hari makannya apa, biar misalnya nanti ibu konsultasi dengan ahli gizi bisa membantu ahli gizinya untuk merencanakan diet ibu sesuai dengan biasanya ibu makan apa gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kondisi kehamilan lainnya yang dapat terjadi pada
ibu hamil seperti kehamilannya obesitas. Nah, ini bisa dilakukan dietnya seimbang dengan defisit kalori moderat. Jadi kalorinya diturunkan sedikit tapi tidak terlalu banyak karena ibu hamil juga tetap harus meningkatkan berat badan. Nah, konsumsi tinggi protein dan juga rendah lemak jenuh supaya mencegah penyakit diabetes, preeklamsia, dan juga komplikasi persalinan lainnya. Kemudian misalnya hamilnya itu saat remaja atau mengalami kurang energi kronik. Ini bisa makan yang tinggi kalori, tinggi protein, kemudian konsumsi suplemen mikronutrien seperti besi, zinc, atau vitamin A untuk mendukung pertumbuhan ibunya, dan juga mencegah BBLR. Kemudian kehamilan dengan hiperemesis gravidarum, ini adalah kondisi di mana ibu mengalami mual muntah hebat gitu ya. Kemudian intervensinya itu ibu bisa mengonsumsi makanan ringan yang tinggi karbohidrat kompleks dengan menghindari makanan yang berlemak dan suplementasi vitamin B6 dan jahe. Kemudian di sini tujuannya itu untuk mengurangi mual muntah, menjaga status hidrasi, dan juga zat gizi ibu. Kemudian misalnya kehamilannya itu kembar atau lebih nih. Nah, ini perlu ada peningkatan kebutuhan energi dari yang kehamilannya tunggal, yaitu sebanyak 300 sampai 600 kalori per hari. Peningkatan protein juga, zat besi, kalsium, dan juga asam folat, yang mana untuk mendukung pertumbuhan ganda dan juga mencegah kelahiran prematur. Terus bagaimana kalau misalnya kehamilannya itu HIV atau AIDS? Nah, ini ibu bisa mengonsumsi diet tinggi energi dan protein karena ibu hamil yang mengalami HIV atau AIDS itu risiko untuk mengalami kekurangan zat gizi atau status gizi kurang gitu. Makanya perlu diet tinggi energi, tinggi protein, suplementasi multivitamin. Kemudian di sini tujuannya untuk mencegah wasting atau kurus, kemudian mendukung imun dan juga menjaga berat badan ibu dan janin. Kemudian misalnya kehamilan dengan penyakit ginjal kronik. Nah, ini bisa dilakukan dengan pembatasan protein dan natrium sesuai dengan kondisinya karena konsumsi protein yang berlebih itu bisa memperberat kal dan kita nggak mau itu terjadi ya. Kalau misalnya dengan ibu dengan penyakit ginjal kronik tetap harus kita kontrol asupan proteinnya, terus juga pemantauan elektrolit dan juga harus dilakukan konsultasi gizi klinis individual untuk menjaga fungsi ginjal, mencegah kelebihan beban cairan dan juga elektrolit. Kemudian misalnya ibu dengan kehamilan yang mengalami gangguan tiroid atau hipotiroidisme, ini harus mengonsumsi yodium yang cukup sebesar 150 mikrogram per harinya. Itu bisa dari konsumsi ikan laut juga, telur, susu, dan hindari goitrogen. Yang mana goitrogen ini adalah zat yang bisa menghambat penyerapan yodium. Contohnya itu dari kubis atau brokoli mentah. Kemudian misalnya ibu yang memang vegetarian atau vegan ketika hamil. Nah, ini bisa dilakukan suplementasi vitamin B12, zat besi non-hem dengan vitamin C. Jadi yang tempe atau kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau itu konsumsinya barengan vitamin C, tapi hindari juga konsumsi zat besi dengan makanan atau minuman yang bisa menghambat penyerapan zat besi seperti kopi, teh, atau produk olahan susu. Kemudian ibu juga dikonsumsi untuk juga disarankan untuk mengonsumsi kalsium, vitamin D, dan juga omega 3 yang cukup dari sumber nabati. Karena ibu yang mengalami vegetarian atau vegan ini juga rentan untuk mengalami anemia ya, karena kan zat besi yang paling baik itu kan dari protein nabati. Kemudian di sini tujuannya itu untuk mencegah defisiensi mikronutrien dan juga mendukung pertumbuhan janin. Nah, kemudian ini adalah beberapa mitos dan fakta yang biasanya ada nih di seputar kehamilan yang mungkin ibu juga pernah dengar beberapa ya. Contohnya adalah ibu hamil harus makan untuk 2 orang. Nah, ini tidak benar. Yang mana sebenarnya ibu hanya perlu menambah sekitar 300 sampai 450 kalori tambahan aja atau setara dengan 1 piring per hari.
Jadi nggak perlu setiap makan itu 2 piring atau untuk 2 orang dewasa gitu, tidak perlu. Yang mana itu sama aja makannya berlebihan. Nah, kemudian makan pedas itu bisa memicu kontraksi. Nah, ini juga tidak benar. Yang mana sebenarnya makan pedas ini bukan memicu kontraksi, tapi hanya mempengaruhi pencernaan ibu. Karena kan ibu hamil juga rentan ya terkena asam lambung gitu. Jadi makanan pedas ini sebenarnya perlu dibatasi juga. Kemudian minum air kelapa muda membuat bayi putih atau bersih. Nah, ini tidak benar karena warna kulit dan rupa bayi ini itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor genetika atau keturunan. Jadi bukan karena minum air kelapa muda. Kemudian morning sickness yang parah artinya bayinya perempuan. Ini juga tidak benar karena morning sickness itu disebabkan oleh tingginya kadar hormon ya. Kemudian berolahraga saat hamil ini berbahaya bagi bayi. Ini juga tidak benar, malah olahraga kalau misalnya jenisnya dan juga intensitasnya sesuai itu malah dianjurkan untuk kesehatan fisik dan juga mental ibu. Kemudian makan ikan membuat bayi bau amis atau lendir. Nah, ini juga tidak benar. Malah kandungan yang ada di ikan seperti omega 3 itu penting sekali untuk perkembangan otak dan juga mata janin. Kemudian asupan kafein harus dibatasi. Nah, ini benar. Tapi sebenarnya bukannya tidak boleh sama sekali. Sebenarnya boleh, tapi tetap harus dibatasi sebanyak kurang dari 200 mg per hari atau setara dengan 2 cangkir kecil kopi aja. Nah, yang mana ini fungsinya untuk mengurangi keguguran dan juga berat lahir rendah. Kemudian makanan mentah dan berisiko tinggi benar karena ibu hamil ini wajib untuk menghindari makanan yang mentah seperti daging mentah matang, ikan mentah seperti sushi atau sashimi yang mentah gitu ya, serta keju lunak atau mungkin susu yang tidak dipasterisasi, yang mana ini tujuannya untuk mencegah bakteri, yang mana ini berbahaya juga untuk janin. Nah, itu tadi adalah materi pada pertemuan pertama kita. Mungkin selanjutnya kita ke tanya jawab ya. Sudah jam 5 mungkin apabila ingin ditanyakan boleh silakan ditanyakan. Kita mungkin berdiskusi aja gitu ya. Kalau tidak bisa on cam boleh melalui kolom chat begitu. Baik, Bu Neneng, mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang mau dikonsultasikan bisa lewat grup WhatsApp ya, nanti kita akan jawab di grup gitu. Dan saya ingin mengingatkan juga kalau misalnya minggu depan ada topik berikutnya tentang gizi seimbang, yang mana itu adalah topik inti nih dari acara ini. Jadi dipastikan untuk hadir gitu. Nah, mungkin sebelum ditutup ada post test juga dan juga absensi yang perlu dikerjakan ya Bu ya. Linknya sudah saya share di kolom chat, boleh silakan dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita tutup kegiatan kelas ibu hamil pada hari ini.
Baik, Bu Neneng, apakah linknya sudah bisa diakses dan apakah ada kendala di pengisian presensi dan post testnya? Baik, para peserta, kalau begitu saya akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan pertama hari ini. Diimbau untuk pertemuan berikutnya juga hadir karena itu adalah topik inti dari kegiatan ini. Saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan penyampaiannya masih terdapat kekurangan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.